Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus, memohon anugerahnya dicurahkan dalam kehidupan kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati kasih-Mu jadi duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari selalu di setiap waktu, tiada pernah kasih. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau wanita yang tak bernilai, yang memiliki dan menghargai. Yesus Engkau Haleluya. Percaya kepada Tuhan, tapi percaya dengan Yesus. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, Kau akan yang hidup, Kau yang berkuasa, Kau yang memerintah, Kau Tuhan yang berkuasa. Bagimu segalanya, bagimu hormat, bagimu kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Namamu percaya, namamu ajaib, namamu sempurna, namamu di hidupku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Kau penolong, Kau murah hati, Kau penolong kami. Kuasa-Mu sempurna, kuasa
Kuasamu ajaib, kuasamu sempurna, kuasamu ajaib, namamu ajaib, namamu sempurna. Oh, haleluya. Oh, aku percaya. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Berkati firman-Mu yang kami akan baca dan kami renungkan bersama-sama pada pagi ini. Kami mengucap syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Pastor. Ya, Pak Sunarto, selamat pagi. Mari kita akan belajar firman Tuhan kembali pada pagi ini. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-36. Ya. Lukas pasal 24 mulai dari ayat 36 kita akan selesaikan bacaan kita pada pagi ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Amin. Puji nama Tuhan.
Sampai di situ saja bacaan kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kepastian yang harus kita yakini dengan mata iman bahwa Dia adalah Allah yang bangkit, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan, dan selama 3 hari Dia berada di kubur, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dalam peristiwa Paskah, selalu ada yang menarik. Kalau kita merayakan Paskah pada hari ini, mengapa di akhir ibadah selalu dibagikan telur Paskah? Ya. Kemudian anak-anak sekolah minggu kita juga mengadakan lomba-lomba Paskah. Di antaranya salah satunya adalah lomba mencari telur Paskah. Nah, ada apa dengan telur Paskah? Nah, historinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam telur itu kan ada sebuah kehidupan. Nah, sebetulnya telur Paskah ini tidak ada hubungannya dengan berita tentang penebusan. Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang bangkit, tidak. Tapi kebiasaan dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yang memang sudah tercerai-berai, dan mereka itu berdiaspora. Berdiaspora itu tercerai-berai dan tinggal di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai pelosok, dan pada kurun waktu tertentu mereka harus kumpul di Yerusalem. Nah, ketika berkumpul itu mereka mengambil sebuah momentum acara Paskah, ya, acara Paskah. Ingat, acara Paskah di dalam Perjanjian Baru itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kebiasaan orang Yahudi sebelum Paskah kebangkitan Kristus Yesus itu mereka juga memperingati hari Paskah. Hari Paskah dalam Perjanjian Lama, ya, itu diperingati sebagai sebuah peringatan di mana orang Israel itu keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir karena Tuhan menolong mereka, dan dimulai dari sebuah peristiwa di mana ada anak sulung yang mati, baik anak sulung manusia atau anak sulung binatang, anak sulung hewan, gitu ya. Dan seluruh orang Israel menjadi gempar karena malam itu kuasa maut, roh maut mendatangi mereka dan mengambil nyawa dari anak sulung. Tapi sebelum itu terjadi, Musa telah disuruh oleh Tuhan, dan itu disampaikan kepada orang Israel yang juga tinggal di Mesir, tapi tinggal di tanah Goshen. Dan ketika tinggal di tanah Goshen ini, Musa mengatakan kepada mereka, sembelilah kamu domba, dan kemudian oleskanlah darah domba itu ke ambang pintu, supaya jika kuasa maut, roh maut itu datang ke tempatmu, bahwa di situ ada darah domba, maka akan dilewatinya. Nah, orang-orang Israel kemudian melakukan seperti apa yang diperintahkan Musa. Mereka menyembelih domba, kemudian mengoleskan darah domba itu ke ambang pintu rumah mereka. Dan malam hari ketika terjadi kegemparan karena roh maut itu datang di antara mereka, di antara orang Israel, di antara orang-orang Mesir yang orang Israel juga tinggal di Mesir itu. Tapi orang Israel ketika tinggal di tanah Goshen, karena melakukan itu mereka tidak mendapati anak sulung mereka mati atau ternak mereka yang mati, tidak ada, ya. Tapi mereka selamat, dan mereka kemudian diizinkan oleh
Fir'aun keluar dari Mesir, dan itu mereka peringati sebagai Hari Raya Paskah. Ketika mereka memperingati Paskah itulah Hari Raya Paskah, mereka berkumpul dan mereka berusaha, mereka yang telah tercerai-berai, mereka yang telah berdiaspora itu berusaha untuk uh, bersama-sama bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem. Nah, ketika mereka bertemu itu, mereka kemudian merayakan, dan salah satu hidangan menu yang disampaikan itu adalah telur. Mengapa demikian? Secara filosofi, telur itu uh, diperingati untuk dimakan begitu sebagai sebuah simbol filosofi bahwa di dalam telur itu ada kehidupan. Nah, oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan, bapak-bapak gereja, dan juga sampai dengan hari ini, itu diteruskan filosofi itu karena memang itu baik begitu. Tapi tidak ada hubungannya dengan penebusan. Tapi telur itu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam telur itu ada kehidupan. Kehidupan. Nah, demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus dan kebangkitannya, maka kita juga akan memperoleh kehidupan. Kehidupan yang bukan saja kehidupan kekal setelah kita meninggal, setelah kita mati, tapi adalah kehidupan yang penuh dengan arti di dalam kehidupan kita yang sekarang kita hidupi. Nah, kalau kita memperhatikan dan melihat bacaan kita pada pagi ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegelisahan, kegentaran, ketakutan itu berkecamuk di kehidupan para murid. Dan para murid ini adalah orang-orang yang dekat dan juga orang-orang yang terdekat yang bersama-sama dengan Yesus, mereka dimuridkan. Ya, ketika para wanita itu menceritakan bahwa kebangkitan Kristus itu mereka alami karena mereka ketika berada untuk melihat di kubur Yesus dan tidak ada mayat Yesus yang ada di situ, kuburnya kosong, yang ada hanya kain lenan, kain kafan yang dipakai oleh para murid untuk menutupi tubuh Yesus, mayat Yesus yang dikuburkan di situ, dan mereka tidak menjumpai. Dan para wanita ini kemudian menceritakan kepada para murid yang lain, dan mereka pun tidak percaya. Dan ada dua orang yang mereka dari kampung Emmaus menuju ke Yerusalem, ya, mereka juga menceritakan bahwa mereka telah ditemui oleh Yesus. Tapi mereka seakan-akan tidak percaya. Nah, apa penyebabnya mereka tidak percaya? Karena mereka bingung, karena mereka takut, karena mereka gelisah, karena mereka khawatir, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kebingungan itu membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Ya, kebingungan itu akan membuat kita tidak bisa dengan leluasa untuk maksimal dengan apa yang kita sedang lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kebingungan itu tanda bahwa kita tidak punya iman. Ya, tanda tidak punya iman. Iman kita kecil, iman kita tipis, dan tidak punya iman yang kokoh, yang kuat, yang seperti Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus datang kepada mereka, meyakinkan kepada mereka. Ketika mereka menutup pintu karena mereka ketakutan, para murid itu kemudian dijumpai oleh Yesus. Sementara pintu terkunci dan kemudian Yesus datang menembus tembok, menembus dinding di mana mereka tinggal dan mengucapkan, damai sejahtera kamu sekalian. Shalom bagi kamu sekalian. Mereka terkejut, loh ini pintunya terkunci. Sampai mereka heran dan mereka nggak percaya bahwa itu Yesus, dan Yesus membuktikan dengan berbagai hal. Yang pertama, dia menunjukkan tangan dan kakinya.
ini aku, coba kamu lihat, ini loh tanganku yang berlubang, ini kakiku yang berlubang yang kemarin 3 hari yang lalu itu dipaku. Ini loh tubuhku, kalau hantu yang kamu sangka tidak ada daging, ya, tidak ada daging, tidak ada tubuhnya. Tapi ini aku. Dalam apa namanya, ketika mereka termangu-mangu karena mereka heran tentang kebangkitan Yesus. Kemudian Yesus, adakah di antara kalian punya makanan? Dan kemudian dihidangkan makanan, ada ikan goreng disampaikan kepada Yesus, dan Yesus memakannya. Dan mereka percaya, mereka tahu ketika apa? Ketika Yesus membuka pikiran mereka. Mereka tidak lagi bingung, mereka nggak lagi gelisah, mereka nggak lagi takut, dan kemudian membuka pikiran mereka, dan mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semua ini. Ya, kamu adalah saksi dari semua ini. Diawali dari apa? Diawali dari kuasa Tuhan yang membuka pikiran mereka. Orang Kristen, orang percaya, kalau masih berkutat dengan berbagai macam pertimbangan dalam pikirannya, orang tersebut sulit untuk menjadi saksi. Iya, karena bingung, karena gelisah, karena takut, karena khawatir. Ya. Dan hal ini yang dialami oleh para murid. Tapi ketika pikiran itu diubah, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi kealasan, maka dengan penuh keberanian, karena hidup kita hari ini adalah bukti tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ketika dia mengatakan, kamu adalah saksinya, dan dia mengatakan, seperti itu sebetulnya tidak mengatakan bahwa kamu itu, hidupmu itu loh adalah bukti bahwa kebangkitan Kristus itu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus mengatakan kamu adalah saksi dari semua ini, Yesus menghendaki supaya kita juga akan terus menyampaikan berita keselamatan itu kepada semua orang, kepada orang percaya, kepada orang yang belum percaya, sampai janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut untuk menyampaikan, memberitakan Injil, menyampaikan berita keselamatan itu. Karena Tuhan janji, dia mengatakan, ya, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Dan Bapa itu akan memperlengkapi, akan memberikan Roh Kudus-Nya. Tinggal di Yerusalem, nantikan. Ini yang menjadi pesan Tuhan Yesus Kristus untuk para muridnya pada waktu itu. Ya, dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh supaya para muridnya itu menjadi saksi, supaya para muridnya itu dapat dengan komitmennya tetap tinggal di Yerusalem dan mendapatkan janji Bapa di dalam kehidupan. Karena itu kita yang hidup hari ini pun kita nggak boleh gelisah, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar oleh apapun yang terjadi. Mari kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita hari ini adalah bukti bahwa kuasa kebangkitannya itu mengubah kehidupan kita. Semua perasaan, pikiran, perasaan yang dulu kita alami dan ketakutan itu ada yang membuat kita bingung. Tapi Tuhan telah membuka pikiran kita, membaharui pikiran kita sehingga kita dapat hidup dalam kehidupan ini menjadi orang Kristen yang telah dilahirkan baru. Dan kita, gerejanya, orang percaya adalah bukti saksi kebangkitannya. Bukti kebangkitannya. Dan hidup kita adalah saksi kebangkitannya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan pada pagi ini dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapak.
Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Engkau hidup, Engkau tidak mati, tapi Engkau bangkit, Engkau hidup. Kuasa maut telah ditelan, kuasa maut telah dipatahkan, kuasa maut telah hilang, dan Kristus membawa hidup ini dalam kemenangan yang sejati. Kehidupan yang penuh dengan arti, kehidupan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bahkan kehidupan kekal di dalam Engkau kami dapat alami saat kami percaya akan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan ini. Bapa, berkati firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat LBC yang Engkau kasihi. Berkati mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, jemaat LBC yang Engkau kasihi. Biarlah rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Sampai rencana Tuhan itu digenapi dan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dalam seluruh usaha, pekerjaan, rumah tangga, studi anak-anak kami, studi cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati mereka semua, sehingga mereka boleh menikmati akan campur tangan Tuhan, dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sempurna, Bapa yang tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau melimpahkan sukacita kepada kami. Kami berdoa untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh Bu Slamet Tuhan. Kami meminta kepada Engkau supaya pasca operasi itu, luka-luka yang dideritanya itu akan segera pulih, cepat pulih, tidak ada hal yang membahayakan di hidup Bu Slamet. Kami minta Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan, Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan, mengingat dalam doa kami untuk Cik Ina, Cik Deborah Ina Tuhan, yang sedang dirawat di Elizabeth, rumah sakit Elizabeth, karena penderitaan yang dideritanya, karena sakit yang dideritanya. Kami doakan biarlah Tuhan yang turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan, memberikan imun tubuh Cik Ina kuat, sehingga sel-sel kanker itu tidak akan merambat kemana-mana, tapi akan pulih kondisi fisiknya, dan sel kanker itu akan mati oleh karena kuasa Tuhan. Karena itu biarlah iman dan kebergantungannya itu dapat ditaruh kepada Engkau yang mempunyai hidupnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong, Tuhan menjamah. Berkati obat yang masuk ke tubuhnya, berkati kemoterapi yang dilakukannya. Kami doakan supaya Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari saudara kami yang lain, Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka masing-masing. Seluruh usaha pekerjaan yang ada pada kami mau pertaruhkan kepada Engkau yang empunya kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah lulus. Terima kasih untuk mereka yang akan menghadapi tes akhir dari sekolah mereka. Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati mereka. Demikian kami juga menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan rahmat, anugerah, dan kasih setia Tuhan, yang akan melingkupi mereka senantiasa, membawa kehidupan mereka boleh mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kami doakan untuk anak-anak kami yang sedang menyelesaikan masa-masa skripsinya, Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati dan turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati semua umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Kristus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan yang empunya kehidupan kami. Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Engkau menolong, memberkati kami semuanya.
baik itu Pak Sunarto, Bu Maria, bersama dengan keluarga yang ada, Pak Kris, Bu Mur, Mas Elia, Mbak Rizka, dengan seluruh keluarga yang ada. Kami doakan untuk Mbak Santi, Mas Putra, Tuhan memberkati mereka. Baik Ibu Wati, Tuhan, kami doakan bersama dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di kehidupan kami semua, umat-Mu, saudara-saudara kami yang tidak join pun, Engkau tetap berkati mereka. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Pagi ini kami bawa dalam doa untuk proses proyek pembangunan gedung gereja RBC dalam tangan kasih setia Tuhan. Mari Engkau turut campur tangan supaya izin prinsip dari wali kota itu akan segera kami dapatkan dan PBG itu kami dapatkan Tuhan. Kami minta kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah dengan kuasa Tuhan, menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan katakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan, apa yang engkau kerjakan selalu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.